Terima kasih atas kesempatan dari Bapak dan Ibu, sehingga saya bisa mempresentasikan tugas manajemen rantai pasok saya, di mana saya di sini mengambil materi tentang drivers dan matrix dalam manajemen rantai pasok. Sebelumnya perkenalkan, saya Samuel Gali Paniko Pardede dengan NIM 180403065. Nah, pertama-tama kita membahas dulu apa itu manajemen rantai pasok. Supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah metode, alat, atau pendekatan integratif untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir. Perlu ditekankan bahwa supply chain management menghendaki pendekatan atau metode terintegrasi dengan dasar semangat kolaborasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang driver dan metrik dalam manajemen rantai pasok. Dalam memahami bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kinerja rantai pasoknya, dalam kemampuan merespon dan efisiensi, maka harus menguji pemicu dari rantai pasok, yaitu pertama dari fasilitas. Nah, fasilitas ini, pemicu ini merupakan lokasi fisik aktual dalam manajemen rantai pasokan, di mana produk disimpan, diolah, dan dibuat. Dua tipe utamanya itu adalah tempat produksi dan tempat penyimpanan. Pendekatan mengenai peran lokasi, kapabilitas, dan fleksibilitas dari fasilitas memiliki dampak yang signifikan pada kinerja rantai pasok. Nah, selanjutnya ada inventory atau persediaan. Pemicu ini meliputi seluruh bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dalam rantai pasok. Mengubah kebijakan persediaan dan dapat merubah efisiensi dan kemampuan berkreasi dalam perusahaan. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi berkaitan dengan perpindahan inventaris dari satu titik ke titik berikutnya di dalam jaringan rantai supply. Transportasi sendiri dapat berupa berbagai macam mode dan rute, misalnya menggunakan rute kapal laut, menggunakan truk, kereta, bahkan pesawat terbang. Setiap mode transportasi dan rute yang dipilih mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya informasi. Informasi terdiri dari data dan analisis terkait fasilitas, inventaris, transportasi, biaya, harga, dan pelanggan di dalam jaringan rantai supply. Di era informasi ini, informasi merupakan penggerak driver terbesar pada jaringan rantai pasok. Selanjutnya ada in-source, source, dan outsource atau sumber daya. Merupakan pilihan mengenai siapa yang akan mengerjakan aktivitas dalam jaringan rantai supply, seperti produksi, penyimpanan, transportasi, dan manajemen informasi. Sebagai contoh, perusahaan Apple menggunakan pihak ketiga, yaitu perusahaan Foxconn, dalam memproduksi produk-produk Apple. Terus ada penetapan harga atau pricing. Pricing atau penetapan harga merupakan seberapa banyak perusahaan akan memberi biaya untuk produk dan jasa yang diberikan kepada pengguna atau user. Yang harus diperhatikan adalah kalkulasi harga yang nantinya akan menentukan harga produk, akan mempengaruhi perilaku pengguna yang secara langsung akan berdampak pada performansi supply dan demand. Nah, selanjutnya ada kerangka penyusun driver. Dapat dilihat dari competitive strategi ke supply chain strategi, di mana menjunjung efisiensi dan responsiveness. Nah, dari 6 drivers tadi saling terhubung satu sama lain.
sehingga adanya cross-functional driver. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan penyampaian kata saya, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan.